Oke, tadi kita sudah membahas tentang masalah teori dan soal praktek 1 di materi SPSS dan distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang soal praktek 2. Nah, soal ini agak sedikit kompleks dibandingkan dengan soal praktek yang pertama. Nah, ini juga bersumber pada UTS Lab Starter pada semester sebelumnya. Oke, kita mulai aja. Jadi, si Hotman ingin melakukan penilaian tentang pengunjung mall di Jakarta Barat, yakni mall apa aja? Central Park, Lipo Mall Puri, sama Mall Puri Indah. Berikut adalah data tentang jumlah pengunjung mall. Di sini ada harinya, ada Central Park, ada Lipo Mall Puri, ada Mall Puri Indah. Nah, di sini soalnya diminta kita sama seperti yang tadi, menghitung distribusi frekuensi, tetapi untuk total pengunjung. Nah, di sini kita udah dikasih tahu total pengunjung itu adalah Central Park ditambah Lipo Mall Puri ditambah Mall Puri Indah. Berarti secara tidak langsung kita ingin menganalisis distribusi frekuensi dari ketiga mall ini. Oke, kita langsung aja kita kerjain. Nah, kita ke Word-nya. Nah, seperti biasa, teman-teman lebih baik dikopas datanya lalu dipindahkan ke Excel. Nah, teman-teman rapikan apabila ada spasi-spasi, jangan sampai error gara-gara datanya ada spasi. Nah, kalau sudah seperti ini, contohnya seperti ini, teman-teman tinggal save, lalu masukkan ke dalam folder yang sudah kita buat sebelumnya, agar teman-teman mudah nanti dalam mencarinya, tidak susah-susah dalam mencari file apabila nanti dibutuhkan untuk belajar. Oke, ketika Excel sudah di-save, maka langkah selanjutnya adalah kita impor data. Nah, karena di sini saya udah impor. Nah, jadi cara mengimpor data sama seperti yang tadi, yakni kita tinggal buka file, impor data, lalu Excel. Nah, nanti akan buka toolbox open data, kamu cari di mana Excel soal 2 kamu disimpan. Kalau udah tinggal kamu klik dan kamu klik open. Nah, kalau sudah, kamu tinggal klik OK. Karena di sini saya sudah posisinya sudah import data, jadi saya tidak OK lagi. Oke, ketika sudah jadi input datanya seperti ini, langkah berikutnya adalah kita menjumlahkan, kita mencari berapa total pengunjung dari ketiga mall tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik transform, lalu compute variabel. Nah, ini kita reset dulu. Nah, caranya adalah kita tulis aja di target variabel total pengunjung. Nah, lalu kita masukin data apa aja. Menurut soal yang dimasukin adalah Central Park ditambah Lipo Mall Puri ditambah Mall Puri Indah. Maka sebab itu kita masukin Central Park, lalu ditambah Lipo Mall Puri, dan ditambah Mall Puri Indah. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik OK. Ini kita tutup outputnya, dan hasilnya seperti ini. Nah, biar desimalnya hilang, sama seperti dari yang lain, kita tinggal ke variable view, lalu di sini ada desimal, desimalnya kita turunin menjadi 0. Nah, kalau udah datanya akan seperti ini. Oke, kalau udah kita ingin mencari nilai maksimal dan minimum dari total pengunjung ini. Ini kita copy. Lalu kita copy di sini, pindahkan ke Excel di mana soal 2 sudah kita kopas. Nah, kalau udah akan seperti ini. Kita tinggal cari nilai maksimum dan minimumnya. Maksimumnya kita pakai rumus max. Rumus max kita drag, dan rumus min juga kita drag di data yang sama. Nah, di sini datanya udah ketahuan, maksimumnya adalah 16.641 dan minimumnya adalah 7.227.
Nah, kita langsung masukin di sini. Oh iya, untuk jumlah kelas karena datanya 15, jadi caranya sama seperti soal yang nomor 1, jadi nggak perlu saya jelasin lagi ya. Oke, kita langsung ke interval kelas. Nah, kita masukin nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya adalah 16.441. Dan minimumnya adalah 7.227. Nah, kalau udah kita tinggal kali K. Sehingga jawabannya adalah 1882,8. Dan harus dibulatkan ke atas menjadi 1883. Selesai untuk interval kelas. Nah, karena jumlah kelasnya ada 5, maka kita akan membuat tabel distribusi dan kita tulis kelasnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke SPSS. Nah, kita ingin masukin data total pengunjung ke dalam kelas-kelas yang ada. Jadi, dia masuk ke kelas 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, caranya sama seperti soal pertama. Kita klik transform, lalu record into different variable. Nah, kalau udah, total pengunjung akan kita masukkan sebagai input variable. Nah, lalu untuk output variabelnya kita ganti menjadi kelas. Nah, kita klik change. Nah, lalu kita klik all new value. Nah, sekarang kita hitung masing-masing. Ini saya hapus karena saya udah pernah ngerjain. Oke, kita mulai dari awal. Nah, kita mulai dari kelas pertama. Nah, kelas pertama, range batas bawahnya berapa? Batas bawahnya adalah nilai minimum dari data. Nah, kita tulis berarti 7.227. Lalu batas atasnya berapa? Batas atasnya, ingat rumus yang sudah saya kasih tadi. Di mana batas bawah ditambah C dikurang 1. Jadi batas atasnya adalah 9.109. Lalu saya add. Itu untuk kelas 1. Nah, sekarang kelas 2. Kelas 2-nya kita mulai berarti dari 9.110. Dan batas atasnya adalah 10.992. Kenapa? Karena saya tambah 1.882, di mana 1.882 adalah C dikurang 1. Kalau udah saya klik add, lalu kelas 3 adalah 10.993. Kita tambah lagi dengan C dikurang 1, sehingga hasilnya adalah 12.875. Nah, kita masukin lagi grup 4, di mana 12876 itu kita tambah C dikurang 1. Sehingga hasilnya adalah 14.758. Nah, kalau udah kita tinggal masukin kelas terakhir. Range-nya dari 14.759 hingga 16.441. Udah kita add. Nah, kalau udah jadi seperti ini semuanya, kita tinggal klik continue. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, kita kembali lagi. Dan datanya sudah jadi. Oh, maaf, tadi ada yang salah. Ternyata 16.641, bukan 16.441. Berarti tadi ada yang salah. Berarti tinggal kita ganti di sini. Di sini tinggal kita ganti jadi 16.641. Kita tinggal klik change. Continue. Oke. Nah, sehingga datanya langsung keluar semua. Oke. Kalau misalnya ada kesalahan di record into different value, tinggal kamu ganti dengan change. Oke. Sekarang kita ingin ke variable view untuk
ngasih tahu nih. Jadi kelas 3 itu range-nya berapa sampai berapa, kelas 1 itu range-nya sampai berapa, 5 itu sampai berapa, 4 itu sampai berapa, dan lain sebagainya. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik variable view. Nah, lalu di value-nya itu kita ubah di sini. Caranya sama seperti kita ingin memasukkan kelasnya si sapi lada hitam. Nah, kita ulang. Jadi, kalau misalnya ada kelas 1 di sini, labelnya adalah 7227 hingga 7227 hingga 9109. Kita add. Nah, itu masuk ke kelas 1. Kelas 2-nya berapa? Kelas 2-nya adalah 9110 hingga 10.992. Lalu kelas 3-nya 10.993 sampai 12.875. Kelas 4-nya sama dengan 12.876 hingga 14.758. Dan kelas 5-nya adalah 14.759 sampai 16.641. Nah, kalau udah, kita klik OK. Lalu semuanya berubah menjadi nama-nama kelas. Kalau ingin mengubahnya ke angka tadi, kita tinggal klik value label dan kembali ke bentuk semula. Oke, sampai sini kita akan menganalisis si kelas total pengunjung ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Caranya sama seperti soal 1, di mana kita mengklik analyze, lalu descriptive statistik, lalu frekuensi. Nah, kalau udah, kita masukin kelas di sini, masukkan ke dalam variabel. Nah, jangan lupa sebelum kita OK di sini, kita klik chart dulu. Lalu kita klik histogram di sini, dan kita klik show normal curve on histogram. Kalau udah, kita klik continue dan kita klik OK. Sehingga outputnya keluar dan selesai untuk nomor 2. Tinggal kita kerjakan di Word kita. Nah, jadi kelas 1 nilainya 7227 sampai 909, 910 sampai 10.912, 10.993 sampai 12.875, 12.87, 6 sampai 14.758, dan yang terakhir 14.759 sampai 16.641. Dan frekuensinya kita tinggal masukin 11157. Nah, kamu juga bisa kopas ini ke dalam sini, tapi saya enggak, biar mempersingkat waktu. Dan untuk histogram itu kita kopas ke dalam Word. Nah, oke, selesai. Nah, setelah ini pekerjaan kamu yang SPSS tolong di-save di dalam satu folder dan kasih nama SPSS soal 2. Nah, berarti untuk pengerjaan kita soal teori, soal 1 dan soal 2 sudah selesai. Ini tinggal kita tutup. No idea. Dan ini kita save di folder yang kita ingini. Kita tulis aja SPSS nomor 2 DF. Kita klik save. Nah, kita klik no, kita tutup. Nah, dengan demikian selesailah materi kita tentang SPSS dan distribusi frekuensi. Mohon video ini dipelajarin karena sebentar lagi akan ada post test yang akan dilakukan setelah kuliah ini berakhir. Oke, terima kasih telah mendengarkan video ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang lain. Oke, terima kasih semuanya.